Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saya akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami, yaitu dari kelompok 2 tentang landasan bimbingan dan konseling. Langsung saja untuk mempersingkat waktu pembahasan, kita langsung mulai dari pengertian dari sebuah landasan, yaitu yang pertama pengertian dari landasan filosofis, kedua bimbingan dari landasan yuridis, ketiga pengertian dari landasan religius, empat pengertian dari landasan psikologis, lima pengertian dari landasan sosial dan budaya, 6. Bentuk implementasi dari landasan-landasan bimbingan dan konseling. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai landasan filosofis. Kita buka landasan filosofis, yaitu landasan yang terkait erat dengan makna dan hakikat. Artinya, hakikat bimbingan konseling bertumbuh pada hakikat manusia dan tujuan serta tugas kehidupan. Oleh karenanya, landasan filosofis menjadi landasan yang memberikan arahan, pedoman, dan pemahaman bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Kata filosofi atau filsafat secara leksikal berasal dari kata philos yang berarti cinta dan sophos yang berarti bijaksana. Sederhananya, filsafat berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Lanjut yang kedua, yaitu landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang sumbernya dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Jadi ini landasan yang paling mendasar karena adanya juga perundang-undangan dari pemerintah, khususnya di Indonesia. Lanjut yang ketiga, yaitu landasan religius. Landasan religius sendiri dalam layanan bimbingan dan konseling ditekankan pada 3 pokok, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Kedua, sikap yang mendorong perkembangan dari kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan yang sesuai dengan dan meneguhkan kehidupan beragam untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah. Lanjut, landasan psikologis, yaitu landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang A. Motif dan motivasi yang berarti dorongan, B. Pembawaan dan lingkungan, C. Perkembangan individu, D. Belajar, dan E. Kepribadian. Selanjutnya ada landasan sosial dan budaya, yang berarti landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Ini merupakan faktor dari sebuah kehidupan sosial dan juga kultur budayanya. Lanjut, yaitu implementasi landasan bimbingan dan konseling atau implikasi. Secara naluriah, manusia memiliki kebutuhan untuk hidup bahagia, sejahtera, nyaman, dan menyenangkan. Menurut Prayitno dan Ehrman dalam buku Yusuf mengemukakan model Whitney Sweeney tentang kebahagiaan dan kesejahteraan hidup
serta upaya mengembangkan dan berusaha mempertahankan sepanjang hayat. Bagi bangsa Indonesia yang menjadi landasan filosofis bimbingan dan konseling adalah Pancasila yang nilai-nilainya sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat, maka pembuatan program bimbingan dan konseling harus merujuk kepada nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut. Jadi untuk implementasinya kita harus merujuk pada sesuatu yang memang benar-benar kita melekat dalam diri kita, khususnya bagi warga Indonesia sendiri. Dan terima kasih. Itu tadi merupakan landasan-landasan dan juga hal-hal fundamental dalam memberikan suatu bimbingan dan konseling. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan, dan juga dari kelompok saya, dari kelompok 2, apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian dan juga pemberian materi makalah, ada kurang lebihnya, saya mewakili dari teman-teman saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wal muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.